Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayat Suhendar. Saya mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, semester 3 dengan program studi manajemen. Untuk seorang pengusaha, kalimat pemasaran tentu sudah tidak asing lagi. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran tradisional versus pemasaran modern. Apa sih pemasaran tradisional dan apa itu pemasaran modern? Mari kita bahas satu persatu. Di sini saya akan menjabarkan tentang pengertian dari pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional adalah suatu strategi pemasaran bisnis yang menggunakan alat dan sarana yang mempunyai rupa fisik, seperti pemasangan papan reklame di jalan, brosur yang ditempelkan di tembok, komunikasi atau interaksi secara tatap muka dan sebagainya. Dan pemasaran tradisional juga merupakan strategi pemasaran yang melibatkan media konvensional. Meskipun media digital telah mengambil alih sebagian besar pemasaran, tetapi masih banyak brand yang memanfaatkan media tradisional ini untuk keperluan promosi. Selanjutnya, apa sih tujuan daripada pemasaran tradisional itu? Jadi tujuan daripada pemasaran tradisional adalah yang pertama untuk menjangkau target pasar. Jadi adanya pemasaran tradisional itu untuk menjangkau target pasarnya dari konsumen-konsumen yang akan menjadi target pasar tersebut. Selanjutnya memperkuat citra merek. Jadi suatu brand melakukan pemasaran untuk memperkenalkan mereknya kepada kalangan masyarakat luas, kayak gitu. Selanjutnya untuk meningkatkan penjualan. Tentunya setiap pengusaha mempunyai strategi untuk meningkatkan penjualannya, karena dari tujuan dari seorang pengusaha adalah untuk mendapatkan laba yang tentunya untuk terus meningkatkan penjualannya. Selanjutnya pemasaran tradisional ini dianggap cukup efektif dalam menjangkau target pasar yang belum tersentuh media digital. Itu tujuan daripada pemasaran tradisional. Apa sih keunggulan dari pemasaran tradisional itu? Keunggulannya adalah dia bersifat permanen. Gitu. Terus lebih berkesan. Orang akan lebih berkesan ketika melihat iklan itu secara fisik atau secara langsung gitu kan. Ketika melihat brosur, memegang brosur, maka ketertarikan untuk membelinya itu lebih berkesan di calon konsumen kita gitu. Dan juga mudah dimengerti. Terus menjangkau target audiens lokal lebih mudah karena sudah dikenal terlebih dahulu. Itu keunggulan dari pemasaran tradisional. Nah, di area pemasaran tradisional ini ada 6. Yang pertama ada strategi, yang kedua ada anggaran, yang ketiga ada keahlian khusus, yang keempat ada target pasar, yang kelima ada tim pemasaran, dan yang terakhir ada capaian. Nah, di strategi ini pemasaran tradisional itu dia detail, terus juga dengan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk anggarannya relatif besar. Kenapa relatif besar? Karena ketika pemasaran tradisional melakukan pemasaran dengan cara membuat iklan, contoh siaran radio, terus memasang papan reklame di jalan, itu kan membutuhkan biaya-biaya yang besar. Keahlian khususnya apa dari pemasaran tradisional ini? Dia tuh memiliki keahlian khusus, kreativitas, dan seni. Dan target pasarnya siapa sih dari pemasaran tradisional ini? Target pasarnya dia tuh massal, semua kalangan kayak gitu. Nah, untuk tim pemasarannya seperti apa? Pemasaran tradisional, tim pemasarannya itu dia berfokus kepada tim sales. Jadi
di pemasaran tradisional ini tim sales itu menjadi ujung tombak penjualan kayak gitu. Dan untuk capaiannya apa aja? Untuk capaiannya itu memaksimalkan profit lewat penjualan dan menekan biaya produksi. Itu area daripada pemasaran tradisional. Selanjutnya mengenai pemasaran modern. Apa sih pemasaran modern itu? Pemasaran modern identik dengan aktivitas digital yang serba cepat dan berubah. Tergantung pada kebutuhan dan tren pasar saat ini. Jadi pemasaran modern itu sudah lebih canggih gitu kan, pemasarannya lebih cepat. Misalkan melalui media sosial, melalui ya lebih terkenalnya mungkin saat ini melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter kayak gitu, vlog-vlog di YouTube seperti itu. Jadi mengandalkan teknologi yang sudah berkembang dari pemasaran modern ini. Selain itu juga pemasaran modern sangat bergantung pada data, angka, perhitungan matematik dan statistik. Itulah kelebihan daripada pemasaran modern. Untuk tujuannya, apa sih tujuan dari pemasaran modern ini? Jadi pemasaran modern ini bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan konsumen dan dalam proses memungkinkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuannya seperti pertumbuhan pangsa pasar dan jumlah laba yang wajar atau pengembalian investasi. Itu tujuan dari pemasaran modern. Di area pemasaran modern ini sama ada 6 juga dari sisi strategi, anggaran, keahlian khusus, target pasar, capaian, dan tim pemasaran. Strategi daripada area pemasaran modern ini dia tuh bersifatnya hari ini, saat ini, sekarang, sesuai dan tren pasar. Beda dengan pemasaran tradisional yang dia tuh memikirkan untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk pemasaran modern itu dia berfokus pada hari ini. Hari ini tuh, saat ini tuh tren pasarnya apa yang sedang booming, maka dia memanfaatkan hal-hal yang sedang terjadi untuk menjadi salah satu memperkenalkan produknya kayak gitu. Nah, untuk anggaran, bahkan di pemasaran modern ini UMKM pun bisa memasarkan produknya dengan gratis karena pelaku usaha ini dia bisa memanfaatkan media sosial yang saya sebutkan tadi, bisa melalui Facebook, bisa melalui status WhatsApp, bisa melalui Instagram gitu kan. Untuk para pengusaha-pengusaha yang sudah berkembang, maka dia akan melakukan endorse kepada artis-artis yang sudah terkenal, yang followersnya sudah banyak kayak gitu, biar lebih cepat dikenal produk yang akan diperkenalkan oleh si pengusaha tersebut. Dan keahlian khususnya apa dari pemasaran modern ini? Keahlian khusus dari pemasaran modern ini dia matematika, statistik, komputer, dan digital. Tentu dia sudah lebih ke digitalisasi. Nah, untuk target pasarnya siapa saja? Berbeda daripada pemasaran tradisional. Pemasaran modern ini target pasarnya dipecah menjadi kelompok sesuai target pasarnya, misal usia dan jenis kelamin. Contoh misalkan yang dipasarkan adalah produk kecantikan, sudah tentu target pemasarannya adalah perempuan, dan secara usia orang yang sudah mengerti tentang kecantikan, tentang make up kayak gitu. Untuk tim pemasarannya seperti apa sih dari area pemasaran modern ini? Jadi dari pemasaran modern ini tim pemasarannya berbeda daripada pemasaran tradisional. Kalau pemasaran tradisional berfokus pada tim sales menjadi ujung tombaknya, tapi tidak dengan pemasaran modern. Pemasaran modern ini tim pemasarannya seluruh sistem terintegrasi secara terpadu dari divisi produksi, keuangan, pemasaran itu tersendiri hingga divisi sumber daya manusia dan teknik informasi. Nah, untuk capaiannya apa sih di area pemasaran modern ini? Untuk capaiannya dia tuh memaksimalkan profit lewat pemenuhan kebutuhan pelanggan dan minimal sudah menggunakan strategi balance scorecard seperti itu. Jadi sebagai acuan keberhasilan kinerja pemasaran tersebut. Oke, mungkin itu saja
penjelasan dari saya mengenai pemasaran modern dan pemasaran tradisional. Jadi pada intinya, kalau pemasaran tradisional, cara pemasarannya itu menggunakan papan reklame di jalan, memasang brosur di tembok, terus juga melalui siaran radio, justru itu malah lebih banyak memakan anggaran. Sedangkan pemasaran modern lebih memanfaatkan digitalisasi, sosial media yang sudah berkembang, mengikuti tren lah, intinya seperti itu. Untuk kita calon-calon pengusaha muda, calon-calon para pembisnis, mari kita kenali dulu sebelum berbisnis apa itu pemasaran dan bagaimana cara kita nanti memasarkan produk yang ingin kita jual. Karena keberhasilan seorang pengusaha itu dilihat dari bagaimana cara dia mengenalkan produknya ke semua kalangan, kayak gitu, dan bagaimana caranya. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin untuk pembahasan pemasaran tradisional dan pemasaran modern cukup sekian, dan kita akan bertemu di part-part berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel ini agar terus berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.